Isam Safitri adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia memiliki kepribadian yang sangat pendiam. Isam sedang menempuh pendidikan S1 Psikologi Islam di salah satu kampus ternama yang ada di Pontianak, yaitu IAIN Pontianak. Ia adalah mahasiswa yang rajin dan tekun. Tapi sayangnya, sifat pendiam membuatnya pemalu, sehingga tidak mudah untuk bergaul bersama teman-teman lainnya. Ia pun tidak suka dengan keramaian, sehingga membuatnya tidak menyukai berkumpul-kumpul tanpa alasan yang jelas. Tapi Isam beruntung. Isam memiliki seorang sahabat laki-laki yang bernama Hafiz. Hafizlah yang selalu menemani dikala ia membutuhkan tempat untuk bercerita. Pada suatu hari, Isam memiliki masalah dengan pertemanan. Dan pada saat berada di kelas, Isam terlihat sangat murung. Kemudian Hafiz melihatnya sedang termenung dan langsung menghampirinya. Karena Hafiz adalah sahabat Isam, ia sudah hafal dengan gerak-gerik Isam yang sedang tidak baik-baik saja. Ia pun langsung menanyakan keadaan Isam. Sam, kamu lagi ngapain? Kamu ada masalah gak, Sam? Ditanya kok malah bengong. Gimana ya Pis ya aku ngomongnya ya? Aku tuh bingung. Aku tuh ngerasa kalau diri aku tuh trust isu gitu. Tapi aku nggak tahu lah ya itu benar atau enggak. Dari apa yang aku dengar dari cerita kamu, Sam, aku merasa takut begitu. Bagaimana saran dari aku? Kamu pergi ke psikolog aja, karena teman aku salah satunya ada yang jadi psikolog. Bagaimana? Mau nggak kamu? Boleh sih, tapi aku pikir dulu lah ya. Baiklah, Sam, kalau memang begitu tetap semangat ya, Sam ya. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Oke, makasih. Ya, sama-sama, Sam. Halo. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Apakah benar ini dengan kliniknya Ibu Atala? Begini, iya Bu, begini. Saya ingin mendaftar konsultasi di kliniknya Ibu Atala. Apakah bisa? Oke, baik Kak. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ini sih. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya kurang baik Kak. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devona Sandra Saputri dan ini rekan saya bernama Aulia Rahma. Baiklah, sebelumnya boleh kami tahu nama kakak siapa? Oh, nama saya Isam Safitri Pak. Isam Safitri. Nah, saat ini kakak berusia berapa tahun? Saya sudah 20 tahun. 20 tahun. Saat ini kakak kesibukannya atau pekerjaannya sebagai apa? Saya sebagai mahasiswa Kak. Mahasiswa. Baiklah, Kak Isam. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kakak dan kakak bisa menjawab sebisa yang bisa kakak jawab. Apa yang saat ini Kak Isam rasakan? Saya merasakan sedih, gelisah, takut. Apa yang membuat diri Kak Isam merasa tidak nyaman? Ya, karena saya tuh suka
gimana ya, saya tuh sulit gitu Kak untuk percaya sama orang lain, karena ya dari dulu sih Kak, saya nggak tahu masalahnya kayak gimana, saya bingung. Apakah Kak Isam mudah bergaul dengan lingkungan baru? Saya sangat sulit Kak untuk bergaul. Apakah Kak Isam orang yang senang menceritakan apapun yang sedang Kak Isam pikirkan kepada orang lain? Saya sulit untuk percaya sama orang, jadi itu saya lebih dekat sama orang. Perasaan seperti apa yang sangat mengganggu Kak Isam saat ini? Ya, perasaan saya ya sedih sih Kak sebenarnya, dengan ya keadaan saya sekarang ini, capek. Apakah Kak Isam senang saat teman Kak Isam mengetahui atau merasakan apa yang Kak Isam alami? Ya pasti ada lah Kak perasaan senang, apalagi teman kita juga ya mengetahui apa yang kita rasakan, senang sama-sama, rasakan juga sedih, senang, susah. Apakah Kak Isam ingin mengetahui apa yang teman kakak pikirkan atau yang teman kakak alami? Saya orangnya kurang suka ikut campur masalah orang. Apakah Kak Isam senang memiliki banyak orang di lingkungan kakak, banyak teman, dan lain-lain? Tidak suka Kak, saya lebih suka dengan ya tempat yang tenang, sepi. Bagaimana jika orang-orang di sekitar kakak mengecewakan kakak? Apa yang akan kakak lakukan? Saya tidak akan percaya lagi sama dia, dan saya juga sulit untuk ya percaya dua kalinya lah Kak gitu. Belakangan ini bagaimana kondisi kesehatan kakak? Saya sering merasakan pusing, capek gitu Kak. Apakah kakak menginginkan orang-orang memiliki perhatian dan perhatian dengan kakak? Sangat ingin sih Kak, saya pengen sekali diperhatiin sama orang-orang sekitar saya. Apakah kakak senang jika membantu orang lain mencapai sesuatu? Saya senang Kak, kayak membantu teman saya misalnya kan untuk mencapai sesuatu, saya bisa, saya senang juga. Apakah kakak dapat membangun kerjasama dengan orang-orang yang sudah pernah membuat kakak kecewa? Tidak akan saya ulangi lagi kesalahan yang sama. Bagaimana jika ada orang yang pernah mengecewakan kakak lalu datang dengan tujuan yang baik? Saya sepertinya tidak akan percaya Kak orangnya. Misalnya udah sekali dikecewakan, tidak akan percaya lagi. Baiklah, terima kasih kepada Kak Isam yang berkenan hadir dan berkenan untuk menceritakan apa yang Kak Isam rasakan. Untuk tahapan selanjutnya akan dilaksanakan dengan konselor kami yang bernama Ibu Atala. Untuk informasi lebih lanjut akan kami beritahukan via WhatsApp. Terima kasih Kak Isam. Permisi Bu. Ya. Ini Kak Isam. Oh ya, silakan duduk Ibu. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Ya, terima kasih ya. Baik, namanya Kak Isam Safitri. Iya benar. Gimana kabarnya Kak Isam? Kurang baik sih Bu sebenarnya. Kurang baik. Kemarin sudah berbincang-bincang kepada Kak Deva. Gimana perasaannya setelah menceritakan? Perasaan saya sih agak ringan ya Bu ya, sudah menceritakan ya tentang keluh kesah saya gitu. Seperti itu. Gimana keseharian hari ini sebelum kemari? Apa
Apa yang Kak Isam rasakan? Ya masih Bu, masih kurang percaya sama orang sih sebenarnya. Situ sulit juga ya untuk bergaul sama teman-teman juga sulit. Biasanya kalau di kelas Kak Isam seperti apa gitu? Kalau di kelas apakah diam, bagaimana? Saya lebih cenderung diam dan kurang apa ya, kurang banyak bicara gitu. Kayak misalnya orang ajak ngomong ya saya bicara, kalau tidak ya udah gitu. Biasanya Kak Isam mencoba berbaur sama teman-teman atau orang-orang sekitar Kak Isam. Apakah pernah? Terkadang-kadang aja sih Bu. Oh, seperti itu. Nah, sekarang untuk saat ini sebenarnya apa yang Kak Isam rasakan? Yang saya rasakan ya capek sih Bu sebenarnya kayak gini terus. Saya juga pengen kayak teman-teman yang lain gitu Bu, kayak ya bergaul, ketawa-ketawa gitu sama yang lainnya, tapi nggak tahu kenapa saya tuh nggak bisa gitu Bu. Tidak bisa lebih berbaur seperti itu ya, Kak ya? Ya. Oke. Baik, dari hasil wawancara Kak Isam dengan Kak Deva kemarin, saya indikasikan bahwa Kak Isam ini memiliki kesulitan percaya kepada teman atau orang-orang sekitar Kak Isam, betul? Mungkin iya Bu. Oke. Saya yakin Kak Isam ini bisa melakukan perubahan sehingga kesulitan kepercayaan Kak Isam ini bisa lebih sedikit menurun seperti itu. Jika Kak Isam mau berkomitmen untuk melakukan terapi ini, Kak Isam bersedia? Bismillah, saya bersedia Bu. Baik, kalau begitu kita akan bertemu di sesi kedua 1 minggu lagi ya. Baik. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Selamat bertemu di sesi kedua. Jadi dari hasil wawancara yang sudah saya baca kemarin, menurut Kak Isam, permasalahan Kak Isam yang alami saat ini dari angka 1 sampai 10, menurut Kak Isam di angka berapa? Jangka 10. Baik. Tertulis juga bahwa di lembar wawancara ini bahwa Kak Isam sulit menerima orang-orang baru seperti itu, dan sulit bergaul di lingkungan baru seperti itu. Nah, bagaimana sih apa sih yang Kak Isam lakukan ketika Kak Isam itu harus bertemu dengan lingkungan baru mau tidak mau seperti itu? Ya saya merasa, ya awalnya saya akan merasa takut gitu Bu, takut. Tapi kalau untuk maju kayak memperkenalkan diri sama orang-orang baru, kemungkinan besar itu tidak akan besar gitu Bu. Jika ada orang yang pernah mengecewakan Kak Isam lalu datang dengan tujuan yang baik, apakah akan Kak Isam terima? Saya orangnya seperti ini Bu. Kalau misalnya saya sudah percaya sama orang sekali tapi dia mengecewakan, saya tidak bakalan percaya lagi sama dia walaupun ya niat dia baik sama saya. Jika dia datang terus Bu Isam menolak, apa yang Bu Isam lakukan untuk menolaknya? Saya menghindar. Saya lebih dari menghindar daripada saya ngomong langsung, takutnya dia sakit hati, lebih baik saya menghindar. Menghindari interaksi seperti itu ya. Oke, baik. Nah, saya punya tugas rumah untuk Kak Isam kerjakan. Ini silahkan tulis sifat-sifat apa saja yang tidak Kak Isam suka dari teman-teman atau orang sekitar Kak Isam. Tulis sebanyak-banyaknya, kemudian pada sesi berikutnya Kak Isam bisa memberikan ke saya. Silahkan. Sesi kedua sudah berakhir, nanti kita bertemu lagi di sesi ketiga minggu depan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Ya. Selamat siang Kak Isam. Bertemu lagi di sesi ketiga. Tugas yang saya berikan sudah dikerjakan? Sudah Bu. Bisa saya lihat? Terima kasih ya. Oke. Baik, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang sesi 3, saya ingin Kak Isam mengikuti apa yang saya bicarakan, lalu Kak Isam terapkan kata-kata yang saya ucapkan di dalam pikiran Kak Isam. Bisa? Bisa Bu. Baik, ikuti ya.
Tarik nafas, keluarkan. Ayo ikuti saya. Saya Saya merasa pantas merasa pantas dimanapun saya berada. dimanapun saya berada. Silakan ulangi. Saya merasa pantas dimanapun saya berada. Saya merasa pantas dimanapun saya berada. Saya merasa pantas dimanapun saya berada. Baik. Kata-kata ini silakan Kak Isam ulangi, terapkan dalam pikiran Kak Isam sehingga Kak Isam mulai terbiasa dimanapun Kak Isam berada. Nanti kita bertemu lagi di sesi keempat, mungkin sesi terakhir ya Kak Isam ya. Terima kasih. Selamat siang Kak Isam. Selamat siang, Bu. Bagaimana apa yang Kak Isam rasakan sekarang? Ya, alhamdulillah sih, Bu, saya sudah bisa berteman dengan teman-teman saya dan ya walaupun cuma berapa orang ya, dua orang, tapi mereka memang saya berpandangan buruk sih awalnya sama mereka, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bergaul dan berbicara kepada mereka. Wah, kabar yang baik ya Kak Isam ya. Oke, jadi Kak Isam selama mengikuti terapi ini, Kak Isam melakukan perubahan ya, perubahan yang sangat signifikan sekali perkembangannya. Saya senang sekali mendengarnya Kak Isam. Baik, jadi sekarang menurut Kak Isam, permasalahan yang Kak Isam alami kemarin-kemarin dari angka 1 sampai 10 menurut Kak Isam ada berapa? Sekarang sudah 6 sih, Bu. Bagus sekali ya, mengalami perubahan. Dengan perubahan yang terjadi ini, saya yakin Kak Isam bisa terus berubah seiring berjalannya waktu. Saya harap Kak Isam akan terus menerapkan kata-kata bahwa Kak Isam akan merasa pantas dan selalu pantas dimanapun Kak Isam berada. Iya, Bu. Saya harap ini pertemuan terakhir kita di ruangan ini. Semoga kita bisa bertemu di lingkungan yang baru dengan versi Kak Isam yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Saya turut senang dengan perubahan yang Kak Isam alami. Semoga akan terus seperti ini sehingga saya bisa melihat senyum terbaik dari Kak Isam. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ibu sudah mau membimbing saya sehingga saya bisa mendapatkan perubahan sampai saat ini. Terima kasih atas bimbingannya. Saya mau pamit undur diri. Saya ucapkan selamat kepada Kak Isam telah melewati masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih ya, Bu, Terima atas kasih. bimbingannya. Saya pamit ya. Ya. Caught a little bit of magic in your eyes last night. You were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Got a little smile that knocked me off of my seat. I started falling, I started